Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu menyadari, mengetahui bahwa kami semua adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Termasuk di dalamnya untuk dapat membaca, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu, memohon pimpinan dari Allah Roh Kudus, melingkupi setiap kami pada saat ini, sehingga kami dapat sama-sama belajar, dan kami dapat sama-sama menghidupi kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita akan bersama-sama membaca, merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-24. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-24. Saudara, kita hanya akan membacakan ayat yang ke-7 hingga yang ke-9 bersama-sama. Kita akan membacakannya secara bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara masih ingat bulan yang lalu di minggu yang pertama, itu kita sama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan ini. Khususnya di ayat yang pertama hingga yang ke-6. Bulan yang lalu Musa Erwin mengingatkan kita bahwa bagian ini, pasal ke-17 ini adalah pengantar bagi Elia untuk memasuki pasalnya yang ke-18. Pasal yang ke-17 ini adalah kurikulum yang Allah rancangkan untuk Elia, mendidik Elia, mempersiapkan Elia untuk masuk kepada satu pelayanan yang besar yang dapat Elia lakukan pada pasalnya yang ke-18, yaitu KKR Akbar. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan yang lalu kita belajar bagaimana bagian pertama atau perikop yang pertama di pasal yang ke-17 ini mengajarkan kepada kita untuk dapat fokus. Bagaimana Elia dituntun oleh Allah, direfokus oleh Allah untuk dapat mengarahkan pandangannya, mengarahkan seluruh hidupnya tertuju hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan menariknya bagian itu dilakukan oleh Allah dengan cara yang tidak lazim, yaitu membawa dia dari tempat yang sangat besar, yang banyak sekali umat Tuhan, dihantarkan kepada satu tempat yang tersembunyi, satu tempat yang asing, satu tempat yang jauh daripada orang-orang. Dan tempat itu membawa dia untuk dapat hidup. Setelah itu, bagian yang kita baca hari ini, Allah mengeluarkan Elia ke satu tempat yang lainnya, yang disebut juga Sarfat ataupun wilayah Sidon. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat bagaimana Allah bekerja. Kurikulum yang Allah rancangkan, itu kurikulum yang bersifat progresif. Ketika ada masalah yang sedang dihadapi oleh Elia, Allah mengeluarkan Elia dari komunitas. Allah mengeluarkan Elia dari tempat untuk bersosial. Disembunyikan. Hanya Elia dan Allah. Berjalannya waktu, sebelum KKR Akbar itu dilakukan, Allah merancangkan sesuatu di tengah-tengahnya. Allah tidak membiarkan Elia terasing di sana sampai nantinya hujan akan datang, lalu langsung Allah keluarkan dan melemparnya ke tengah-tengah KKR Akbar yang harus dihadapinya. Terkhususnya dia harus menghadapi beberapa nabi-nabi palsu. Tidak. Allah mempersiapkan satu jembatan.
sebelum dia masuk ke dalam kelompok yang besar, Allah membuatkan kelompok kecil untuknya. Kelompok kecil untuknya. Yang isinya janda dan juga anak daripada janda tersebut. Allah mengeluarkannya dari tempat tersembunyi ke pemukiman kecil di sisi atau di pinggiran wilayah Sidon. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali karena bagian ini bukan hanya berbicara tentang Allah membuat satu kurikulum yang progresif, bukan. Tapi ada satu hal yang kemudian membuat menarik sekali karena di dalam kurikulum ini Allah mengajarkan sesuatu kepada Elia. Kalau saudara lihat, dari tadi dia terasing, dia bergaul dengan gagak, dia masuk kepada seorang janda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara memperhatikan baik-baik, gagak adalah binatang karnivora. Pecinta daging. Tidak mungkin seekor gagak berbagi makanan kepada manusia. Tidak mungkin. Dan di sisi yang lain, perikop yang kita baca, Allah menggunakan janda yang bukan hanya sekedar janda, tapi miskin. Kalau saudara membaca keseluruhan perikop ini, saudara akan melihat bagaimana janda itu mengatakan bahwa sisa makanan di rumah saya itu tinggal 1 kali makan. Dan 1 kali makan itu untuk saya dan untuk anak saya. Setelah itu apa? Kami gak punya makanan lagi. Lalu ngapain? Tunggu waktunya mati. Janda miskin. Saudara, kedua perikop ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah menempatkan Elia di tengah-tengah komunitas yang bahkan tidak bisa menghidupi dia. Memberikan makanan melalui gagak, memberikan makanan melalui janda miskin. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita dapat belajar satu hal. Bahwa Allah dapat melakukan apapun, dengan cara apapun untuk menunjukkan kasih kepada Elia. Termasuk kalau misalnya kita tarik hari ini kepada kita semua sebagai umatnya. Allah bisa pakai cara apapun, termasuk cara yang nampaknya paling mustahil. Allah dapat memakai itu. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini bukan hanya mengajarkan kita tentang satu hal yang Allah kerjakan yang mustahil tapi Allah bisa kerjakan. Bukan hanya itu. Karena saudara, ketika saudara membaca seluruh bagian Alkitab dengan baik, maka saudara akan menemukan bahwa gagak sebenarnya adalah binatang yang najis bagi umat Israel. Gagak adalah binatang yang najis bagi umat Israel. Dan ketika saudara membaca bagian daripada kitab Imamat, saudara akan melihat bahwa apapun yang disentuh oleh gagak, salah satunya yang disentuh oleh gagak, semua itu akan najis. Termasuk apa? Makanan. Termasuk apa? Tanah. Tanah yang terinjak oleh gagak itu najis. Tidak boleh dipakai. Kalau belum berganti hari. Harus dikuduskan dulu. Disucikan dulu. Baru boleh dipakai lagi. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah mengantarkan makanan melalui gagak. Sederhananya, kalau kita mengambil konteks pada masa itu, maka sebenarnya makanan yang dimakan oleh Elia adalah makanan yang najis. Makanan yang najis. Di sisi yang lain, ketika Allah mengeluarkan Elia dan membawanya ke Sidon, saudara, bagian yang kita baca sangat menarik. Kenapa tidak hanya ditulis di awal perikop yang kita baca, kenapa tidak hanya ditulis janda di Sarfat?
Kenapa Allah harus Allah memakai penulis menaruh satu detail di wilayah Sidon. Kenapa? Sederhana saudara. Karena Sidon adalah wilayah musuh daripada umat Allah. Dan bukan hanya sekedar musuh biasa. Tapi musuh yang tidak percaya kepada Allah. Atau lebih sederhananya, kafir. Kafir. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan melihat kedua hal ini memiliki kesamaan. Allah memberikan kehidupan kepada Elia melalui binatang yang dianggap najis. Allah menyambungkan kehidupan Elia melalui orang-orang yang dianggap najis pada masa itu. Kafir pada saat itu. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berpikir, ngapain? Bukankah itu bertentangan? Bukankah itu bertentangan dengan apa yang Allah kerjakan selama ini? Bukankah ketika Allah mengeluarkan Elia, harusnya Elia itu dikuduskan. Harusnya Elia itu dibuat berdoa lalu buka mata, makanan muncul. Teh botol sostro muncul. Bukankah sebenarnya Tuhan bisa melakukan itu? Gak ada yang mustahil kan? Tapi kenapa Tuhan harus menggunakan binatang najis dan orang kafir? Kenapa harus? Saudara, jawabannya sederhana. Ada sesuatu yang Allah mau kerjakan. Ada sesuatu yang Allah mau ajarkan. Maka saudara di sini, di bagian ini, kita dapat melihat bahwa Allah sedang mengajarkan satu hal kepada Elia. Allah bisa menunjukkan kasih-Nya pada Elia melalui cara apapun. Termasuk melalui orang-orang yang tidak percaya. Termasuk melalui orang-orang yang dianggap hina oleh umat Kristen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin poin ini bukanlah hal yang sulit untuk dapat kita terima. Kalau kita sungguh-sungguh menyelidiki seluruh kehidupan kita hari lepas hari yang kita lalui, maka saudara, kita tidak setiap harinya bertemu dengan orang Kristen, benar? Tidak setiap harinya kita berkomunitas dengan orang Kristen, benar? Tapi di dalam semua kebenaran itu, di dalam orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang engkau dan saya percayai itu, Allah tetap memberkatimu melalui mereka, bukan? Allah tetap memberkatimu dengan berbagai cara termasuk melalui mereka, bukan? Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kali kita merasakan kasih kesetiaan Allah itu, bukankah kita sering sekali berhenti hanya sampai pada rasa terima kasih? Hanya sampai perasaan lega. Oh, gua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ketika beberapa waktu yang lalu orang-orang atau teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mau pergi ke Israel. 1 hari sebelum keberangkatan, penyerangan terjadi. Kalau kita merefleksikan, sederhananya, untung bukan waktu kita di sana ya. Untung bukan waktu mereka di sana penyerangan itu terjadi. Tapi saudara, untungnya itu hanya berhenti di mana? Terkadang kita itu berhenti di mana? Terima kasih Tuhan. Syukur gue belum ke sana. Puji Tuhan gue belum berangkat.
Terkadang kita juga seperti itu, saudara. Hanya berhenti sampai pada rasa terima kasih. Kalau kita membaca kebenaran firman, bukankah ketika setiap anak-anak Tuhan, setiap umat pilihan Tuhan merasakan kasih itu, bukankah mereka semakin giat menghidupi kebenaran firman? Bukankah itu mendorong mereka untuk dapat sungguh-sungguh menghidupi kehidupan rohani itu? Tapi sebaliknya dengan kita justru berusaha menahan diri untuk dapat menceritakan tentang Allah kepada orang. Ketika saudara dan saya diselamatkan, kita senang. Ketika saudara-saudara dibaptis, semua orang bertepuk tangan. Anak-anak Tuhan lainnya bersuka cita. Tapi bukankah hanya berhenti di sana? Bukankah setelah kita dibaptis, bukankah setelah kita mengikuti apapun kegiatan gereja yang ada, bukankah setelah itu kita pulang gak melakukan apa-apa? Bukankah seringkali ketika kita bertemu dengan mereka yang berbeda kepercayaan, kita berusaha melepaskan terlebih dulu kekristenan supaya bisa berjabat tangan? Padahal saudara, bagian yang kita baca tidak mengajarkan itu, bukan? Atau bagian yang setiap minggunya, setiap harinya kita renungkan, bukankah tidak mengajarkan hal yang demikian? Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat kembali kepada Elia, ketika dia melihat bahwa Allah menunjukkan kasih termasuk melalui unbeliever, responnya Elia adalah tidak lagi mengkhawatirkan itu. Tidak lagi khawatir untuk dapat menghidupi kebenaran itu. Kenapa? Sebaliknya dia persisten untuk melakukan kebenaran itu dalam hidupnya. Saudara, kata persisten sangatlah unik. Persisten bukan hanya berbicara tentang giat melakukan sesuatu, konsisten melakukan sesuatu, bukan hanya itu. Tapi tidak mundur sedikit pun. Berusaha mencapainya semaksimal mungkin. Itulah persisten. Saudara, bukankah ketika kita melihat bahwa Allah terus memelihara kita termasuk di saat-saat yang sulit, bukankah seharusnya respon kita adalah persisten untuk melakukan kebenaran firman? Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon ini mengantarkan kita juga kepada poin yang kedua yang dipelajari dalam bagian ini. Mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan lagi. Di perikop yang sama di ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca di ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, kalau saudara memperhatikan bersama-sama, respon pertama yang diberikan oleh janda Sarfat ini adalah respon dari orang yang tidak mempercayai Tuhan. Satu kata yang dia pakai, demi Tuhan Allahmu, bukan Allahku, bukan kepercayaanku. Saudara, ketika kita berada, kalau ketika kita melihat konteks daripada orang-orang pada masa itu, mereka akan dengan mudah dan dengan cepat mengetahui Anda dari mana, dari pakaian saudara.
Satu kali melihat, dia tahu, oke, ini orang-orang Israel. Ini mereka yang anti sama kita. Ini mereka yang adalah komunitas musuh-musuhnya kita. Maka dengan cepat janda ini mengetahui bahwa Elia bukanlah sekutunya. Makanya dia berespon dengan, demi Tuhan Allahmu, aku udah mau mati, kau masih minta makan sama aku. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat lebih jauh lagi, maka kita akan menemukan bahwa perlahan-lahan ada nuansa yang berubah. Dari yang tadinya mengatakan bahwa demi Tuhan Allahmu, sekarang dia menggunakan abdi Allah kepada Elia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, abdi Allah pengertiannya adalah utusan Allah. Ketika janda ini mendapat masalah, janda ini mengatakan, engkau utusan Allah, engkau datang ke sini, datang ke keluargaku, datang ke kehidupanku, apakah tujuannya adalah untuk menghukum aku, membuat anakku mati? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara sudah memiliki keluarga, saudara sebagai orang tua, normalnya sebagai orang tua, kita pasti ingin melihat anak dewasa. Bertumbuh dewasa. Setelah bertumbuh dewasa, normalnya kita berpikir bahwa kita yang duluan pergi. Baru anak kita. Karena itu saudara, ketika anak kita yang duluan diambil, atau anak kita yang duluan meninggal, maka saudara, saya yakin saudara bisa merasakan kesedihan itu. Saudara tahu betapa menyedihkannya menjadi orang tua ketika tidak dapat melindungi anaknya. Tidak dapat melihat anaknya dewasa. Saudara, di dalam kepedihan itu, tidak semua orang bisa berespon dengan baik dan benar di tengah kepedihan yang ada. Saudara, ketika beberapa waktu yang lalu di tengah-tengah rumah duka, waktu kita datang, kita melihat bagaimana seseorang kehilangan. Kehilangan seseorang yang dikasihi itu sangatlah pedih. Tapi kehilangan seseorang yang dikasihi yang sebenarnya kita anggap lebih kecil dari kita atau lebih muda dari kita, yang kita harapkan dia mempunyai masa depan yang lebih baik, itu hilang dalam sekejap. Saudara, itu bukan hanya sedih. Hati kita seperti mau mati rasanya. Dan saudara, wajar sekali orang-orang di tengah duka itu gegar atau syok. Sehingga tidak bisa berespon dengan baik. Namun menariknya saudara, bagian yang kita baca di tengah-tengah kematian anaknya, janda ini mengucapkan satu kata kepada Elia. Utusan Allah. Saudara, pengertian utusan Allah ini bukan hanya sekedar oke, you hamba Tuhan. Bukan hanya sekedar itu. Tapi pengertiannya adalah engkau diutus. Engkau jadi jembatannya Allah di hidupku. Engkau sudah menjadi bagian hidupku sekarang. Tapi apa tujuannya engkau menjadi bagian hidupku? Apakah untuk membawa anakku mati duluan? Saudara, di tengah-tengah rasa duka, ada satu rasa yang terbangun di dalam diri janda itu.
yaitu keterbukaan. Keterbukaan. Dari yang tadi mengatakan Allahmu, bukan Allahku. Sekarang utusan Allah yang datang padaku. Baru kita melihat di akhir daripada perikop ini, atau di akhir dari pasal ini, dia mengatakan Allah yang engkau percayai, Allah yang mengutus engkau kepadaku, Allah yang berfirman melalui engkau adalah Allah yang benar. Baru ada pengakuan. Tapi saudara, sebelum ada pengakuan, perlu ada keterbukaan. Perlu ada keterbukaan. Dan saudara, keterbukaan ini diciptakan oleh siapa? Hadirnya keterbukaan ini dalam diri seorang yang belum percaya, itu karena siapa? Karena Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara belum mempercayai Tuhan, dan kemudian percaya pada Tuhan, atau momen pertobatan saudara, saya tidak tahu apakah saudara masih ingat itu. Apakah saudara masih mengingat kapan saudara bertobat? Kapan Allah mencelikkan hati saudara? Kalau saudara masih ingat, coba gali bagian itu. Lihat bagian itu. Apakah bagian itu sesungguhnya membuat kita berpotensi untuk dapat percaya kepada Tuhan? Kalau saudara memeriksa, sesungguhnya beberapa dari kita atau kebanyakan dari kita itu bertobat bukan karena hal-hal yang spektakuler. Bukan. Tapi hal-hal sederhana yang terjadi setiap harinya. Tapi Tuhan memakai hari itu dengan cerita yang sudah berulang kali didengar itu, dengan kunjungan yang sudah berapa kali dilakukan itu, atau dengan apapun saudara percaya itu. Hal yang sebenarnya sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya, tapi di hari itu Tuhan mengizinkan bagian itu untuk menjadi sarana pertobatan kita. Maka saudara sadarilah, di sana saat itu juga Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Itulah sebabnya berulang kali kita memperingatkan, mengingatkan, memberitahukan. Jangan pernah lupakan pertobatan mula-mula kita. Jalannya waktu bisa membuat kita down, bisa membuat kita menyerah. Tapi ketika kita mengingat kembali pertobatan itu, momen itu yang membuat kita berjuang sampai akhirnya. Tetap setia sampai akhirnya. Keterbukaan menjadi kunci untuk dapat membawa setiap orang percaya. Dan keterbukaan dikerjakan hanya melalui Roh Kudus. Bukan kepada sang pemberita, bukan. Bukan kita yang memberitakan firman itu, yang kuasanya kita, yang membuat orang mengubah hatinya, bukan. Tapi Roh Kudus sendiri yang mengubahkan hati orang itu. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian seharusnya kita tidak punya lagi alasan untuk tidak mengabarkan kebenaran itu. Karena apa? Allah bukan hanya menunjukkan kasih-Nya pada kita melalui orang-orang yang belum percaya. Tapi Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang belum percaya melalui kita. Melalui kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menutup perenungan hari ini dengan satu kisah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang kakek yang memiliki pergumulan hidup yang cukup pelik. Beliau bukan orang percaya dan memiliki relasi yang buruk dengan anak-anaknya.
Di hari-hari terakhirnya, di tahun-tahun terakhirnya dia jatuh sakit. Tapi tidak ada satupun anaknya yang datang melihat dia. Bahkan tidak ada satupun yang menelpon dia. Tapi syukurnya Tuhan memberikan dia cucu yang baik. Cucu-cucunya adalah anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, beribadah bahkan melayani Tuhan di mana-mana. Salah satu cucunya juga adalah hamba Tuhan. Berulang kali cucu-cucunya ini berusaha untuk dapat mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada kakek ini. Berulang kali. Terus menerus. Tapi karena pengalaman hidup dan juga gengsi yang ada dalam diri. Kakek ini tidak ingin menerima Yesus. Sama sekali tidak ingin. Berulang-ulang kali. Cerita tentang firman Tuhan. Cerita bagaimana cucu-cucunya diselamatkan. Cerita bagaimana Tuhan mengubahkan hidup cucu-cucunya. Tidak sedikit pun menggoyangkan kepercayaannya untuk berserah kepada Tuhan Yesus. Tidak. Sedikit pun tidak. Sampai akhirnya kakek ini pindah ke Jakarta. Dia tinggal bersama dengan istrinya, cucu-cucunya di tempat yang berbeda-beda. Dan kemudian dia dirawat oleh seorang pembantu. Pembantu ini adalah anak Tuhan yang juga rajin beribadah dan menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Pembantu yang satu ini dia selalu merawat kakek itu. Ketika dia istirahat, kakek itu terbangun, memencet bel, dia cepat-cepat mengganti popoknya. Dia cepat-cepat melakukan apa yang kakek itu mau lakukan. Dia membantunya. Ketika pagi dia membantu mengurusi rumah, membantu neneknya juga yang sudah usia. Namun menarik sekali setiap minggunya dia berusaha bangun lebih awal. Mengerjakan semuanya itu untuk kakek dan nenek itu. Supaya apa? Dia dapat menghususkan satu waktu. Dia dapat beribadah kepada Tuhan. Setiap minggunya. Dia menghususkan waktu itu dia dapat beribadah kepada Tuhan. Dia tidak datang secara onsite. Tapi dia ikut ibadah secara online. Dia membuka suara di HP-nya agak lebih kuat supaya kakek dan nenek bisa kedengaran dia sedang beribadah. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu kakek itu sudah dipanggil Tuhan. Namun di satu minggu terakhir atau di minggu-minggu terakhirnya, dia mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa Allah tidak memakai cucu-cucunya. Yang adalah orang percaya, pelayan Tuhan, yang adalah hamba Tuhan. Tidak. Bisa jadi Allah memakai mereka. Menanamkan bibit Injil dalam diri kakek itu. Tapi kemudian kakek itu melihat bagaimana pembantunya itu hadir sebagai terang di tengah-tengah keluarga. Dan saudara, bagian ini mengajarkan setiap kita. Tidak peduli apa statusmu, apa pekerjaanmu. Bagaimana kedudukanmu dan tingkatanmu, tidak peduli soal itu. Allah bisa memakai kita semua untuk dapat menjadi terangnya. Untuk membawa yang terhilang kembali pulang. Masalahnya kita mau apa enggak. Hanya itu masalahnya.
Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau diizinkan untuk menambahkan tema kecil dari tema hari ini, saya akan menambahkan satu kata. Kerelaan untuk dapat menghidupi kebenaran. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang bukan ketakutan yang menghalangi engkau dan saya untuk menjadi berkat. Tapi ketidakrelaan dipakai oleh Tuhan, itulah yang seringkali menghalangi kita untuk bergerak bagi Tuhan. Bukan karena ketakutan, tapi ketidakrelaan. Kembali kepada bagian yang kita baca. Saudara, kalau kita membaca bagian ini baik-baik, pasal 17 Elia ketakutan, Allah mendidik dia dengan kurikulum, 2 kali pertemuan, 1 dengan gagak dan 1 lagi dengan janda. Ayat pasal yang ke-18, dia mengadakan KKR akbar, menghadapi banyaknya nabi-nabi palsu. Tapi baca setelahnya. Elia kembali ketakutan. Elia tetap takut. Takut. Dia kabur. Bahkan 1 kalimat dia katakan, lebih baik aku bunuh diri daripada aku harus dibunuh sama si ratu yang mengerikan itu. Elia tetap ketakutan, saudara. Sehingga bukan keberanian masalahnya, bukan. Masalahnya adalah ketidakrelaan kita. Elia takut, sangat takut. Tapi dia rela dipakai oleh Tuhan. Sehingga dia dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Memenangkan jiwa di tengah-tengah KKR yang berlangsung sebentar. Maka masalahmu dan masalahku adalah sederhana. Bukan takut atau berani, bukan. Tapi rela atau enggak kita dipakai oleh Tuhan. Rela atau enggak kita dipakai oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah yang mengasihi kami, yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur ketika Engkau terus mengasihi kami dan terus menghadirkan kasih-Mu kepada setiap kami. Kami sangat mengucap syukur Engkau memakai banyak cara untuk memperlihatkan kasih-Mu kepada kami. Termasuk melalui orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Engkau. Namun kerap kali rasa syukur kami hanya berhenti sampai di ungkapan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jarang sekali kami datang ke hadapan-Mu, menyadari bahwa ada visi-Mu, ada misi-Mu dalam kehidupan kami. Yaitu untuk menghadirkan kasih bagi mereka yang belum percaya kepada Engkau. Dan semua itu dilakukan melalui kami. Tuhan, tolong kami. Kami mengetahui firman-Mu, belajar dengan baik. Kami mungkin akan menggalinya lebih dalam lagi dalam kehidupan kami berumah tangga. Namun Tuhan, semua itu tidaklah ada artinya kalau kami hanya berkepala besar, bermulut besar, tapi kami tidak pernah berlaku besar di hadapan-Mu. Tolong kami rindu menjadi pelaku-Mu, pelaku firman-Mu, yang rela dipakai oleh Tuhan di tengah ketakutan kami, yang rela dipakai oleh Tuhan untuk dapat membawa semakin banyak orang yang terhilang kembali pulang. Pakai setiap kami ya Tuhan, pakai setiap kami. Hamba-Mu selesai berkata-kata, namun kami percaya Roh-Mu yang kudus tidak pernah berhenti untuk mendidik kami. Maka kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus.
Sehingga bukan hanya kami dididik, tapi kami sungguh-sungguh didorong. Bahkan kalau kami terlalu nakal, jerumuskan kami Tuhan ke tengah-tengah kondisi di mana kami tidak berkutik. Selain kami bergantung kepadamu untuk menyampaikan firman-Mu. Tolong kami, urapi kami, pimpin setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.